Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang akhlak tasawuf dan pemikirannya. Langsung saja. Pemikiran yang ke-1 adalah menurut Imam Al-Ghazali. Menurutnya, pencari kebenaran yang paling hakiki ialah para sufi, dan jalan para sufilah yang menjadi panduan ilmu dengan amal, sementara sebagai hadiahnya adalah moralitas. Menurut Imam Al-Ghazali, mempelajari ilmu para sufi lewat karya-karya mereka ternyata lebih mudah daripada mengamalkannya. Bahkan, keistimewaan milik para sufi tidak mungkin tercapai hanya dengan belajar, tapi dibarengi dengan ketersingkapan batin, keadaan rohaniah, serta penggantian tabiat-tabiat. Dan menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang real atau nyata. Ada beberapa bagian yang harus dilalui oleh para sufi, yaitu ada taubat, ada juga sabar, ada juga kefakiran, ada juga juhud, tawakal, ma'rifat. Ada juga tujuan-tujuan pengetahuannya adalah langsung saja yang kedua. Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Hamka dilahirkan di Tanah Siroh, Sungai Batang di tepi Danau Meninjau, Sumatera Barat, tepatnya pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1908. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah. Menurut Hamka, hakikat tasawuf yang ke-1 menurut beliau bahwa kerohanian tasawuf sudah mulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian sering berkembangnya zaman dan mulai meluasnya kekuasaan Islam. Kehidupan kerohanian tasawuf yang semula sederhana menjadi hangat, rumit, dan sukar dipahami. Orang awam menjadi kesulitan untuk menjadi seorang sufi karena harus menempuh berbagai macam jalan yang telah ditentukan oleh seorang guru yang bergelar syekh, dan ketentuan dan jalan ini disebut sebagai tarekat. Dalam pemikirannya, Hamka mengartikan tasawuf sesuai dengan arti yang asli, yaitu keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji, yaitu membersihkan jiwa, mendidik dan mempertinggi derajat budi, menekankan segala kelobaan dan kerakusan, memerangi syahwat yang terlebih dari keperluan untuk kesentosaan diri. Oleh karena itu, tasawuf yang dimaksud oleh Hamka disebut dengan tasawuf modern. Menurut Hamka, tasawuf modern adalah penghayatan keagamaan esoteris yang mendalam, tetapi tidak dengan serta-merta melakukan pengasingan diri uzlah. Dengan demikian, tasawuf akhlaki mengajarkan untuk hidup bahagia di dunia secara sederhana, untuk mencapai kebahagiaan sejati yaitu akhirat. Jika tidak hati-hati, pola seperti ini akan terjerumus dalam pseudo tasawuf yang hanya mengedepankan tontonan daripada substansi penghayatan. Jadi menurut Hamka, hakikat tasawuf adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki budi dan membersihkan batin. Artinya tasawuf adalah alat untuk membentangi dari kemungkinan seseorang melakukan keburukan. Intinya, berjuhud sebagai teladan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lewat sunnah yang sahih. Tasawuf yang ditawarkan Hamka adalah tasawuf modern dan tasawuf positif berdasarkan tauhid.
Jalan tasawufnya melalui sikap zuhud yang dilaksanakan dalam ibadah resmi. Sikap zuhud yang tidak perlu menjauhi kehidupan normal. Penghayatan tasawuf berupa pengalaman takwa yang dinamis, takkan ingin bersatu dengan Tuhan. Refleksinya berupa kenampakan kepekaan sosial. Itu menurut Hamka hakikat tasawuf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.